Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin sebuah negara itu bisa terus kokoh? Atau apa yang ngerem kekuasaan biar nggak jadi absolut? Nah, jawabannya itu ada di satu buku aturan super penting yang namanya konstitusi. Dan hari ini, kita bakal bedah tuntas isinya bareng-bareng. Coba deh kita pakai analogi yang gampang. Bayangin aja, Indonesia itu sebuah permainan raksasa. Kalau main game, pasti butuh aturan kan? Nah, pertanyaannya, apa buku aturannya? Siapa aja yang boleh main? Gimana caranya biar menang? Dan yang paling penting, siapa wasitnya? Jawabannya, ternyata semua aturan main itu tertulis dalam satu dokumen. Sebuah dokumen yang nggak cuma sakti, tapi juga hidup. Ceritanya tuh nggak mandek di satu waktu aja, tapi terus berubah, terus berevolusi, ngikutin gimana bangsa ini tumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dasarnya dulu ya. Sebenarnya apa sih konstitusi itu? Kenapa benda ini penting banget sampai dibilang sebagai cetak biru atau blueprintnya sebuah bangsa? Kalau kita telusuri asal katanya, ini dalam banget loh artinya. Dari bahasa Latin, constitutio itu artinya menetapkan sesuatu bersama-sama. Ini poin kuncinya. Konstitusi itu bukan aturan yang datang dari atas, tapi sebuah kesepakatan, sebuah kontrak sosial kita semua sebagai warga negara buat ngatur hidup bareng-bareng. Ada ahli hukum namanya K.C. Wir, dan dia jelasinnya pas banget. Katanya, konstitusi itu kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan. Jadi ibaratnya itu rantai yang mengikat penguasa. Biar apa? Biar pemerintah itu kerja buat kita, bukan sebaliknya. Tanpa rantai ini, wah kekuasaan bisa lari kemana-mana. Tapi emangnya buku aturan ini selalu bentuknya satu buku tebel gitu? Ternyata nggak juga. Di dunia ini paling nggak ada dua model utama. Yuk kita lihat bedanya. Di satu sisi ada negara kita, Indonesia. Aturan main kita, UUD 1945, itu jelas tertulis dalam satu naskah, gampang dicarinya. Nah, tapi coba tengok Britania Raya. Mereka tuh nggak punya satu buku yang kayak gitu. Aturan mereka itu ibaratnya puzzle raksasa, kepingannya nyebar di banyak dokumen dan kebiasaan. Jadi, tidak tertulis itu bukan berarti nggak ada aturan ya. Justru sebaliknya, aturannya itu tersebar. Ada yang dari dokumen super kuno kayak Magna Carta, ada dari undang-undang penting, ditambah lagi kebiasaan-kebiasaan di parlemen, dan juga keputusan pengadilan yang udah numpuk ratusan tahun. Konstitusinya tuh tumbuh organik gitu, seiring waktu. Oke, tadi kita udah lihat keluar, sekarang waktunya kita pulang ke rumah. Kita bakal telusuri perjalanan konstitusi Indonesia sendiri. Dan percayalah, ini perjalanan yang seru, penuh tikungan dan perubahan yang wow, dramatis. Lihat aja lini masa ini. Kelihatan kan betapa bergejolaknya awal-awal negara kita berdiri? Mulai dari UUD 1945, gak lama kita coba sistem federal dengan konstitusi RIS. Jadi ada negara-negara bagian gitu. Terus ganti lagi super cepat ke sistem parlementer pakai UUDS 1950. Di sini, Perdana Menteri yang lebih berkuasa dari Presiden. Semua perubahan ini nunjukin kalau kita itu lagi nyari-nyari bentuk yang paling pas. Sebelum akhirnya lewat dekret Presiden tahun 59, kita balik lagi ke UUD 1945. Nah, momen paling krusial dalam sejarah konstitusi modern kita itu datang setelah tahun 1998. Gerakan reformasi nggak cuma nurunin rezim, tapi juga ngebuka gerbang buat perombakan total buku aturan negara kita. Dan perombakannya nggak main-main. Cuma dalam rentang waktu singkat, dari tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 itu diubah besar-besaran. Bukan cuma sekali, tapi lewat 4 tahap amandemen. 4, dan ini mengubah total wajah politik dan hukum di Indonesia. Ini bukan sekedar ganti koma atau titik ya, coba perhatikan polanya. Kekuasaan presiden yang tadinya hampir tanpa batas, langsung dikunci cuma buat 2 periode. Kekuasaan yang tadinya numpuk di Jakarta, disebar ke daerah-daerah lewat otonomi. Terus, hak milih presiden yang tadinya di tangan MPR dikasih langsung ke kita, rakyat. Struktur lembaga negara juga dirombak total biar saling ngawasin. Intinya apa? Kekuasaan itu disebar, biar ada kontrol. Inilah DNA demokrasi Indonesia modern. Nah, ini pasti bikin kita mikir, kalau konstitusi itu hukum paling tinggi, segampang atau sesusah apa sih buat mengubahnya? Ternyata, jawabannya susah banget. Dan itu memang sengaja dibuat begitu. Pasal 37 UUD 1945 itu ibaratnya pasang gemuk berlapis-lapis. Buat ngusulin aja butuh dukungan 1/3 anggota MPR. Terus sidangnya harus dihadiri sama 2/3 anggota. Dan buat ngegolin perubahannya harus disetujui lebih dari setengah total anggota MPR. Ribet kan? Tujuannya jelas, biar fondasi negara kita nggak gampang diutak-atik seenaknya. Oh, dan ada satu pintu yang digembok permanen, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harga mati, nggak bisa diubah. Oke, aturannya udah ada, udah diupdate.
Terus siapa wasitnya? Siapa yang mastiin semua pemain, termasuk pemerintah dan DPR, patuh sama aturan main ini? Nah, disinilah sang penjaga gerbang konstitusi kita muncul. Dari rahim amandemen ketiga, lahirlah sebuah lembaga baru yang sebelumnya nggak ada di Indonesia, Mahkamah Konstitusi, atau yang sering kita sebut MK. Tugasnya satu, tapi berat banget. Jadi benteng pertahanan terakhir dan penafsir paling akhir dari konstitusi kita. Dan lihat deh, wewenangnya itu luar biasa besar. MK bisa loh membatalkan undang-undang buatan DPR dan Presiden kalau dianggap nabrak UUD. MK juga jadi wasit kalau ada lembaga negara yang berantem soal kewenangan. Dan yang paling sering kita dengar, MK adalah hakim final untuk sengketa hasil pemilu. Bisa dibilang MK ini jadi jantungnya sistem checks and balances atau saling awas di negara kita. Jadi begitulah potret konstitusi kita. Sebuah dokumen yang lahir dari api perjuangan, terus beradaptasi dengan tantangan zaman, dan sekarang dijaga oleh sebuah mahkamah yang sangat kuat. Ini adalah dokumen yang benar-benar hidup. Pertanyaan terakhirnya bukan cuma buat para ahli hukum atau politisi, tapi buat kita semua. Kira-kira bab apa lagi yang akan kita tulis bersama-sama di masa depan untuk buku aturan bangsa ini?